Hello, welcome to Middle Talk. Gue Theo. Gue Laura. Gue Yurani Cinamana. Oke, nama lo gak akan ditulis ya? Ya udah. Ya, nama lo gak akan Abdur ditulis. udah. Oke, di sini kita akan membahas tentang virus yang sedang menyerang dunia, virus corona. Pertama-tama, gue mau mengucapkan belasungkawa ya buat korban-korban dari virus corona yang berada di Wuhan maupun dimanapun yang telah tiada. Jadi Udah berapa korbannya sekarang? I think more than 2,000. Iya, Oh, iya, di atas banyak 2.000. 2.000. Di atas 2.000. Itu sangat dahsyat banget dalam waktu 2 bulan, kurang Udah dari lama, 2 bulan kurang malah. dari 2 bulan, Karena ya. kan 1 bulan. merebaknya itu di Desember akhir 31 kan? Oh, ya. Desember. Heeh. Maksudnya kita nggak tahu sih, tapi itu kasus pertama kali kan Cina ngerilisnya itu 31 Desember kan, Ya. 2019. Sampai sekarang kan belum 2 bulan dong, berarti Iya. sudah 2.000. Itu dahsyat Cepet banget ya. Cepet banget. Iya. Sangat Our cepet deep banget. condolences. Kalau meninggal udah 2.000 lebih. Kalau 2.000. yang terinfeksi berapa sekarang? Sekarang tuh infeksi udah sampai ke angka 70.600. Wow. 76.738 Cuman dalam waktu 2 Dalam bulan waktu. udah banyak ya. dalam waktu 2 bulan. Hmm. Tapi untuk saat ini pasien sembuh udah mencapai 18.000. 18.000 orang. Cuma Oh, Iya. itu sebenarnya good news dong. Karena gini apa? Korban. Dari 2.000 yang meninggal, jumlah yang sembuh lebih banyak. yes. Itu artinya ada kesempatan untuk orang 70.000 Iya, orang ini ada bisa harapan lebih sih, sembuh. ada harapan Ada orang untuk harapan. sembuh, tapi ya kita nggak bisa juga bilang kayak ini masih lebih mending karena ada yang sembuh, nggak juga, karena yang meninggal ini juga sebenarnya Cukup banyak banyak banget juga, gitu. Dan pastilah sedih lah buat orang-orang yang terkena, Iya, keluarganya yang kena sama virus ini gitu. Tapi seenggaknya ini secercah harapan buat Yes. korban-korban yang saat ini masih terinfeksi virus. Betul. Untuk supaya mereka bisa cepat sembuh juga. Nanti masih ada kesempatan, kita doakan bareng-bareng supaya mereka bisa sembuh. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin. Anda kayak Pak Menteri. Menteri apa ya? Sehat. Ya, makanya kita harus positif. Iya, Kita harus yakin semuanya ini bisa akan sehat. Sehat semuanya, sehat. 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 Pasti sehat. Salam sehat Pasti kalau sehat. misalnya. Salam sehat. Tapi lo setuju nggak kalau misalnya Mhm. Menteri kita dengan sangat hormat, Pak Menteri, Menteri Kesehatan bilang Dokter kalau Terawan. ya Dokter Terawan kalau misalnya bilang coronavirus itu belum ada di Indonesia karena kekuatan doa. Waduh, itu Wow. agak berat ya. Tapi kayaknya mungkin kalau gue lihat mungkin itu salah satu caranya Pak Terawan aja ya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat Indonesia. Biasanya kan kalau orang kan susah tuh didekati dengan pendekatan medis, misalnya ada menggunakan pendekatan sains. Tapi mungkin karena orang Indonesia ini lebih gampang didekati dengan pendekatan doa, mungkin ini salah satu cara Pak Menteri juga untuk memberikan kenyamanan, ketenangan bagi masyarakat Indonesia saat ini. Mungkin di belakangnya mungkin mereka bekerja lebih secara saintifik gitu untuk memberantas virus ini. Itu sih Super, mungkin yang super, gue lihat. super. Kalau lu gimana? Tapi lo gimana? Tapi juga menurut gua agak gimana ya, seorang dokter ya harus menjelaskan secara saintifik akan suatu hal untuk secara fakta ataupun secara apa. Tapi kalau emang dia menjelaskan dengan doa itu harusnya nggak make sense gitu ya sebagai Ya, seorang dokter dan juga seorang seorang menteri ya. mungkin secara sugesti itu bisa, tapi secara saintifik mungkin enggak. Nggak Karena masuk. harus butuh obat, benar-benar butuh obat kan. Iya. Dan harusnya juga Pak Menteri menjelaskan secara lugas dan itu nggak sih? Iya, makanya gue sebenarnya ya I do believe sama kekuatan doa gitu. Maksudnya kayak Ya. siapapun yang beragama pasti percaya dong sama kekuatan doa. Tapi benar kata kalian tadi, kalau misalnya ini seorang dokter Terawan yang ngomong, harusnya dia bisa menjelaskan Dia gitu. nggak bisa. Karena kalau statement itu hanya statement itu yang dikeluarkan sama dia, dan orang akhirnya harapannya cuma oke, kita berdoa aja nanti kita bisa sembuh. Itu akan ngelit sama sesuatu yang lebih besar lagi menurut gue. Mungkin ini lebih dari coronavirus ya. Orang jadi lebih nggak percaya sama vaksin nanti ujung-ujungnya gitu. Jadi orang kayak kalau gue sakit udah gue berdoa aja, gue nggak perlu ke dokter. Padahal kan ya doa dan usaha itu kan harus seimbang ya Iya. kak, gitu loh ya kan sih gitu.
Semoga yang nonton beragama, jadi tahu dong kalau jadi antara doa dan usaha itu harus sejalan, harus seimbang. Pokoknya gitu ya, berarti yang nonton yang beragama ya? Oh bukan. Enggak sih, tapi terserah. Semua orang punya kepercayaan sih, punya kepercayaan mau seperti apa, tapi lebih baik kalau misalnya dia memang pejabat publik gitu, bisa menjelaskan yang lebih berdasar lah gitu. Ya, meskipun doa itu memang perlu dibutuhkan untuk pendekatan terhadap masyarakat gitu kan, tapi penjelasan secara saintifik ini juga perlu diberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat juga paham gitu, bukan cuma sekedar edukasinya jadi lebih nyampe gitu loh. Bukan sekedar bilang oh sehat, bukan gitu aja ya. Yes. Right. Tapi nice try Pak. Iya, tapi gue suka dengan gaya Pak Menteri. Oh sehat, optimis gitu. Keren. Optimis dengan apapun yang terjadi. Memberikan semangat. Nah katanya dulu kan Bill Gates sempat ngomong memprediksi satu saat nanti akan ada virus ataupun semacam senjata gitulah, senjata yang mematikan ras umat manusia, karena ini dilakukan untuk menyeimbangkan populasi dunia yang semakin hari semakin meningkat, sementara source ataupun sumber daya alam di dunia ini sekarang gitu-gitu aja, sementara orangnya meningkat gitu, jadi butuh overpopulation, butuh ada penyeimbang gitu, jadi makanya diadakan senjata biological weapon. Itu yang diprediksi Bill Gates waktu itu. Jadi si Gates sempat peringatkan 3 faktor dari faktor untuk mengurangi penduduk atau menyerang penduduk. Jadi diantaranya epidemi yang disebut tadi, epidemi, terus virus nuklir, nuklir, dan satu lagi adalah iklim. Nah, jadi mungkin di epidemi ini senjata yang mungkin lagi dikembangin, makanya menurut Bill Gates dia menyebut seperti itu. Mungkin dari dasar itu sih yang jadi mungkin ya, menurut gue juga setuju sih kalau emang bisa jadi sih ya maksudnya. Iya. Setuju sih kalau emang lagi perang biologi, perang senjata yang paling aman dan yang paling jatuhnya misalnya kalau nuklir ketahuan banget nih, ini hard perang itu banget. Kalau perang ketahuan banget, jadi senjatanya itu lebih ke senjata biologis, jadi itu mematikan, bahkan lebih mematikan daripada nuklir, tapi satu saat dalam satu sisi itu juga nggak ketahuan siapa yang melakukan gitu. Pertanyaannya, siapa yang melakukannya? I don't know. Jeng. Karena gini, kalau kita lihat juga Cina itu kan salah satu negara boleh dikatakan pusat adidaya lah. Dia memegang peranan ekonomi dunia saat ini, bahkan even Amerika aja hutang sama Cina gitu kan. Nah sekarang kita juga tahu kemarin ada konflik dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina, itu juga keadaan yang cukup genting juga sebenarnya, dan apalagi dunia butuh Cina. Perang politik bisa jadi. Akankah konspirasi ini akan terbuka? Gue bisa bilang itu konspirasi dong, maksudnya kayak itu teori-teori konspirasi yang setiap ada epidemi itu pasti itu akan muncul gitu, teori-teori seperti ini akan muncul gitu. Tapi itu kayaknya nggak pernah terbukti, maksudnya kita sebagai orang awam gitu itu pasti nggak akan pernah tahu gitu loh. Yang tahu ya Intel gitu, maksudnya CIA apa gitu. Tapi yang namanya konspirasi bukannya emang nggak pernah ke blow up secara gamblang, secara nyata. Nggak akan sih, karena itu rahasia kan pasti. Iya pasti. Jadi ya agak berat ya. Agak berat. Silakan diyakini masing-masing ya, atau silakan cari datanya sendiri. Gue kan lu yang ngasih datanya gimana? Enggak, gue ngomong berdasarkan. Enggak, tapi benar-benar jadi aja. Iya. Cuman ya kita nggak tahu. Kabar baik sih, WHO kemarin sudah mengumumkan kalau vaksinnya itu akan siap dalam 18 bulan. Tapi 18 bulan itu kan juga lama ya. Dalam 2 bulan aja 76.000 yang terinfeksi, 2.000 lebih yang meninggal. 18 bulan berarti 18.000 orang tahun meninggal. depan pertengahan lagi. Kalau jadi ya harus jadi lah. Itu yang sembuh gimana? Apakah karena
obat antibiotik yang diberikan atau karena memang mereka memiliki daya tahan tubuh? Itu apa saintis nggak bisa belajar dari sana aja? Yang sembuh itu dari data lo ya, dari data itu yang sembuh karena emang daya tahan tubuhnya yang baik. Jadi mulai dari mungkin dari obatnya cocok, mungkin pas gimana, emang karena pas lagi kena virus corona dia udah daya tahan tubuhnya udah bagus, jadi udah mati duluan. Ya kita nggak tahu lagi gitu. Dokter dari Cina bukan mencoba ya, karena emang ciri-cirinya mungkin karena ciri-cirinya bersama kali ya, karena emang kan demam dan lain-lain. Jadi dia mencoba anti malaria dan ternyata membuat beberapa orang sih sembuh secara bertahap ya, bukan secara langsung. Anti HIV juga dipakai nggak sih? Oh ya, anti HIV waktu itu sempat dipakai. Sempat ada isu dipakai juga. Tapi waktu itu gue pernah kayak video callan sama salah satu dokter, tapi dia itu dokter di Cina gitu, maksudnya dokter asli Indonesia tapi dia lagi belajar di Cina, kemudian dia bisa pulang ke sini, terus sempat video callan gitu, terus gue tanyain, dok bener nggak kalau misalnya di sana sudah pakai obat anti HIV gitu? Terus dia bilang tuh sebenarnya dia belum dapat rilis yang resmi kalau misalnya pemerintah Cina itu atau rumah sakit di sana tuh pakai obat anti HIV gitu. Jadi dia waktu itu nggak bisa mengkonfirmasi kalau itu memang sudah digunakan. Tapi isu itu ada gitu loh, kalau misalnya obat anti HIV itu dicobakan ke pasien-pasien COVID-19 waktu masih di Wuhan. eksperimen kali ya. Mungkin gitu. Jadi kalau menurut dokter itu ya dia nggak confirm kalau itu dipakai di rumah sakit sana gitu. Untuk faktanya juga sekarang WHO aja masih belum mengumumkan ada obat atau antivirus yang bisa menangkal virus ini. Kominfo temukan 86 hoax virus corona. Siapa yang buat? Orang Indonesia semua bukan? Itu pasti. Gue akan bacain deh beberapa hoax yang udah dikonfirmasi oleh Kominfo. Antaranya bawang putih bisa menyebabkan corona. Itu salah men. Yang bener bawang putih itu buat sambal, buat bumbu-bumbu. Bawang putih buat menurunkan kolesterol, you know. Bawang putih adalah ingredient dasar untuk membuat aglio olio. Apa sih? Aglio olio. Oh my, nanti ikut sama gue ya makan aglio olio kita biar nggak salah nyebutnya. Aglio olio. Kemudian yang dua adalah minum bir atau alkohol dengan persenan yang tinggi untuk sterilisasi. Lebih ke mabuk sih. Yang bener tuh minum alkohol lu dosa, tau gak lu dosa. Mabuk lo. Lebih ke mabuk daripada sembuh sih. Kalau mungkin yang lagi minum alkohol kan. Kayak yang bikin hoax, bikin alkohol kali. Mungkin bisa dari situ karena ya sifatnya alkohol mungkin kalau dari WHO sih lebih ke membersihkan bagian luar. Nah, jadi untuk membersihkan bagian dalam tubuh itu fungsinya bakal rusak daripada menyembuhkan. Gitu sih. Iya, jangan ngada-ngada deh. Cuma gara-gara pengen mabok doang terus dibilangin minumlah alkohol agar tidak tertular virus corona. Ya lu mau mabok aja, jujur aja gitu, nggak usah pakai bikin hoax. Aduh. Sempet juga ada orang menyebut, jadi kitab Iqra itu menyebutkan virus corona. Ya kita tahu lah, Iqra itu dibuat untuk belajar membaca Al-Quran. Tapi kenapa dimiringkan di hoax? Itu sangat. Kenapa agama dibawa-bawa ya buat ini ya? Nggak paham deh gue. Kitab Iqra hoax itu sangatlah kurang keren men. Iqra itu artinya bacalah kalau dalam bahasa Arab, tapi cuma ya itu kitab yang digunakan untuk benar tadi untuk belajar membaca Al-Quran. Tapi apa hubungannya dengan corona? Jadi dari 84 tadi nih, kebanyakan sih lebih ke orang Cina meninggal di daerah ini, orang Tom Holland sehabis makan ini meninggal karena ini, terus orang juga corona.
Makanya lebih ke situ sih. Jadi orang-orang nyebar hoaxnya lebih ke apa ya? Ke daerah-daerah gitu sih. Jadi sempat menyebar hoax juga sih. Jadi waktu itu virus corona menyebar lewat mata. Tapi itu benar. Dengan tatapan mata, tatap mata saya. Oh, tapi itu bukan orang Indonesia sih yang bikin hoaxnya. Tapi tempat kan. Iya, Iya. juga sih. Misleading itu pasti terbuat. Tapi ya, jadi faktanya itu virus corona tidak akan menyebar lewat tatapan mata. Tapi kalau kamu mengucap mata dengan tangan yang kotor Yang atau kotor benar. mengandung virus corona, ya pastilah karena Bisa ada potensi untuk bisa ada potensi untuk. That's why rajin-rajinlah cuci tangan. Jadi bukan kontak mata, tapi bukan cuci kontak. tangan yang itu ya. Bukan like you have done something and then you wash your hand. No. Iya. Jangan, kalau itu tidak bertanggung jawab. Itu bukan cuci tangan. Itu cuci tangan. Jadi jangan salah tangkap ya netizen. Terus apa lagi? Kemudian ada fakta, jadi daya tahan tubuh yang baik itu bisa menangkal virus corona. That's right, bisa menangkal. Tapi ada kemungkinan kita bisa menyebarkan ke orang yang lebih rendah daya tahan rendah tubuhnya. That's right. Tapi tetap meskipun lu sehat juga harus tetap menjaga kebersihan. Itu sih. Iya. Minum vitamin. Oh, ini masa-masa kejayaannya produsen vitamin. Produsen vitamin, produsen masker. Iya. Pokoknya semua hal yang diproduksi sama apa sih namanya? Farmasi itu lagi hits. Memang perlu sih vitamin. Nggak harus ada corona sih. Ya. Karena kita harus menjaga stamina tubuh kita kan. Iya. Gitu. Ada tips nih buat kalian yang mungkin nggak hanya virus corona ya, virus corona mungkin penyakit lain, virus batuk, virus bronkitis, segala macam penyakit lah. TBC. Mungkin, TBC yang mudah menular antar manusia. Jadi mungkin ini tips-tips yang mungkin membantu, tapi juga tergantung kalian sendiri. Seperti sering mencuci tangan, Menjaga kebersihan lah intinya. jaga kebersihan, sering mencuci tangan. Dan jangan lupa pakai masker. That's right. Tapi ngomong-ngomong soal masker nih, kalau katanya Pak Menkes, salahmu sendiri kok beli ya? Harusnya diapain dong Pak? Katanya yang pakai masker itu cukup untuk yang sakit aja. Jadi yang sehat itu nggak usah. Tapi masalahnya nih kayak Kita nggak tahu siapa yang sakit. kadang Siapa orang yang bersin mengidap juga kan virus. kita nggak tahu nih ya. Tiba-tiba kena muka kan, gitu langsung. Kalau kita yang sehat nggak pakai masker, terus ternyata dia nggak tahu dia sakit, Ya, terus dia bersin sembarangan, Dan kita Kan ada keluar. kita. bro, bener. gitu. Jadi ya kalau gue sih tetap akan pakai masker. Pakai masker. Buat antisipasi ya. Walaupun Namanya- si bapak udah bilang ngapain beli ya? Ngapain Terus beli? gimana dong? Harganya mahal ya. Ngapain beli? Iya. Gitu. Terus Jadi ngomongin tadi yang batuk bersin dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu ada etikanya. Ada adabnya sudah. Ada adabnya saudara-saudara. Jadi kalau batuk usahakan jangan langsung ke tangan. Jangan langsung ke tangan. Misalkan ke baju atau memakai satu tangan, ataupun kalau emang lagi memakai masker langsung ke masker. Karena itu ditakutkan menyebar ke orang lain, ataupun lebih ke ya menjaga diri lah, jaga diri ke diri sendiri. Itu sih yang etikanya untuk batuk dan bersin yang paling benar sih. Jadi jangan sekali-sekali untuk ke tangan. Pakai lengan gini berarti ya? Iya. Ke tangan. Pokoknya- Misalkan ke baju sih. Baju. Pokoknya antisipasi supaya virus-virus atau bakteri yang keluar dari mulut itu nggak menyebar ke udara gitu Iya. maksudnya. Nggak menyebar langsung. Jadi Apalagi kalau kita lagi berhadapan sama orang ya. ya. Berhadapan sama orang itu kan gak lucu, nyiprat juga. Makan makanan sehat dan olahraga. Itu penting Sudah banget. pasti sih. Ini nggak usah ada virus corona sih. Virus corona pasti harus Iya, olahraga sih. harus makanan sehat dan olahraga. Ya gimana kita mau sehat tubuhnya, maksudnya gimana stamina kita mau bagus kalau kita nggak makanan sehat dan rajin berolahraga. Kemudian ada tips saya nih, jadi kalau memasak
itu pastikan memasak dengan kematangan yang baik. Well done. Iya. Jadi kalau makan steak itu kan ada ya biasanya yang half done, terus ada yang well done, ada yang ya sebaiknya well done aja. Mungkin sebagian orang yang half done itu lebih enak, tapi kan sebenarnya kalau itu half done tidak matang, itu lebih apa ya, potensi ada bakterinya apa itu masih gede kan, karena belum mati semua bakterinya. Jadi makan yang matang aja. Itu makan sushi boleh nggak? Aduh, Gimana? itu. Tapi enak sih. Aduh, enak banget. Aduh, susah nih menjawabnya. Gimana dong? Oh. Ya itu balik lagi, kalau gue sih buat menjaga-jaga mungkin lebih itu kali ya, sebaiknya ya tadi Mungkin bisa di oven kali ya. di oven dulu kali Di oven kali ya, sushinya. sushinya. Jadi, Biar matang dulu. Jadi torch aja lah, di torch Iya. pakai api Mungkin gitu. bisa jadi bisnis baru kali ya. Sushi goreng. Sangat inovatif, saudara-saudara, kita beri tepuk tangan. Cuma seriously, I love sushi. I was like, Iya. Sushi. I go there like once in a month to sushi place. I just love the place. I went to Japan. Waktu itu ke Jepang, gue makan sushi sepuasnya. Oh, it's like heaven. Oh, Habis ini kita akan ditraktir sushi sama dia. oke. Jadi itu dia perbincangan kita hari ini. Soto-sotoan kita ya. Enggak, itu enggak soto. Kita we all talk with data. We have been following this issue for like 2 months since it blew up. Oke, that's right. Nah, Jadi jangan lupa jangan gampang termakan hoax. Pastikan banyak kalian membaca berita, kalian melihat berbagai sudut pandang, jadi nggak gampang termakan sama hoax gitu ya. Salah satunya di Kompas TV. Oh, di Middle Talk dong. Middle Talk. Middle talk dong. Jadi banyak sudut pandang di sini. Yeah, Kita that's sajikan why kepada kita kalian semua. membuat konten ini ya kan. Jadi sampai jumpa lagi. Nanti kan pembahasan lain dari kita, bahas apa ya? Pak produsen kan Anda produsernya, mau bahas apa? Bahas apa ya? Bahasa apa ya enaknya? Nanti kan Ya. hal yang menarik. Pokoknya kita akan selalu bahas hal yang paling menarik dan hal yang paling hits pada waktu itu. Ya. Exactly. Exactly, that's what we're gonna do. Okay. Okay, bye-bye. Bye. See you.